Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran tematik hari ini membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dalam teks laporan pengamatan. Ustadzah mulai dari membahas tentang laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan adalah laporan tertulis yang disusun berdasarkan pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Teks ini dibuat berdasarkan data yang valid, bukan imajinasi dari penulis. Ciri-ciri teks laporan adalah 1. Laporan memuat fakta, jadi sesuai dengan kenyataan. 2. Laporan bersifat objektif. 3. Hasil laporan ditulis lengkap. 4. Laporan disajikan dengan kosakata baku, kalimat efektif, dan mudah dipahami oleh pembaca. Setiap bacaan memuat informasi penting yang ingin disampaikan penulis ke pembaca. Informasi penting nama lainnya yaitu gagasan pokok, ide pokok, ataupun pokok pikiran. Arti dari gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama, biasanya terletak di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Kalimat utama adalah kalimat topik, kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat lain dalam paragraf, yaitu disebut dengan kalimat penjelas. Fungsi dari ide pokok memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan sehingga pembaca mudah memahami bacaan dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat pendukung atau pengembang atau penjelasan. 2. Ada yang mendukung berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. 3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Dan jangan sampai kalau kalian membaca paragraf itu setengah-setengah, harus dihabiskan semua, biar kalian tidak salah nanti. Yang kedua, tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Contohnya sebagai berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari paragraf tersebut, ide pokoknya yaitu terletak di kalimat utama yang awal. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu adalah ide pokoknya. Selanjutnya yaitu simpulan berdasarkan isi bacaan. Gagasan pokok dapat disusun menjadi simpulan bacaan. Simpulan itu intisari atau gagasan akhir dari suatu bacaan. Dapat berupa pendapat penulis tentang masalah yang diulas dalam bacaan. Cara menyusun simpulan. Yang pertama, harus membaca dan memahami gagasan pokok tiap paragraf. 2. Catat informasi penting tiap paragraf.
3. Susun informasi penting tersebut menggunakan kalimat sendiri. Menyusun simpulan menjadi paragraf baru. Simpulan disusun menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku adalah kata-kata yang ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang termuat dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun menurut kaidah bahasa Indonesia. Selain kosakata baku dan kalimat efektif, ada juga konjungsi atau kata hubungnya. Konjungsi sebagai penghubung antar frasa, antar klausa, antar kalimat, atau antar paragraf. Contohnya yaitu dan, atau, karena, sebab, lalu, kemudian, tetapi, akan tetapi, selain itu. Nah, contoh menentukan simpulan. Paragrafnya sama seperti tadi, untuk ide pokoknya juga sama yang tadi. Sedangkan kesimpulannya dari paragraf di atas adalah jagung sangat penting di Indonesia. Nah, itu kesimpulannya. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari Ustadzah, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dicatat maupun disimpan ya. Untuk tugas tema hari ini adalah mengerjakan soal aktivitas 1 di buku 6A halaman 2, soal nomor 1 sampai 4 dan aktivitas 2 halaman 20. Untuk pengumpulannya, Ustadzah tunggu sampai pukul 16.00. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung japri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.